Salam Indonesia. Thank Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ini nama saya Sajat dan kalian sedang nonton YouTube channel Salam Indonesia. Selamat datang di channelku. Selamat datang di ini channel kalian karena saya berbicara pakai bahasa kalian. Alhamdulillah saya baik-baik saja di sini dan semoga kalian juga baik-baik saja di sana. 2 hari yang di kemarin ada yang orang-orang yang di Tania dan di Indonesia itu baru ada di RU Cipta Kerja ya. Ini seperti saya bukan asli orang Indonesia, aku bukan orang warga Indonesia, tapi ini saya merasa itu di Cipta Kerja itu seperti aneh ya, tidak bagus untuk karyawan. Cuma ada di prioritas itu untuk di pemajikan ya, bukan pemajikan, tapi majikan itu akan lebih senang karena DPR ini seperti yang tidak bagus untuk karyawan. Ini pikir saya, tapi di Indonesia banyak ada di demo orang yang dimarah, banyak di macet, gosong-gosong yang dimiliki, seperti gosong di mobil. Ini bukan memiliki tenaga kerja ya, ini memiliki kalian, ini negara kalian. Banyak negara ada masalah, seperti ada di Rohingya di Myanmar, ada di Muslim, mereka tidak punya negara sendiri. Mereka tahu ini di negara itu nikmat dari Allah ya. Ini adalah kado yang sangat besar untuk di kami. So negara Palestina, negara di Kashmir, banyak ada yang di masalah, tapi mereka tetap masih benar-benar sayang dan sama negara sendiri. Hari ini saya akan video, maksud saya akan kasih tahu kalian, saya akan menjelas kalian. So negara ini di negara Dubai, di sini ada cipta kerja, RU kerja dan tenaga kerja itu di sini ada seperti apa ya? Saya juga kerja sebagai karyawan, oke. Saya sakit, saya pernah ke rumah sakit, saya membeli obatnya itu juga mahal, itu negara yang manapun, oke. Sepertinya saya beli obat, ini uangnya pakai 1 juta, oke. So saya akan bayar di 30%, ini 300.000 ya. 700.000 ini bayar di perusahaan karena perusahaan yang dibagi ke kami health insurance ya. Jika ada benar-benar masalah, jika sakit, jika meninggal di sini, so ini akan membantu ya, health insurance yang itu lebih bagus. So yang di pertama itu jika para karyawan jatuh sakit, membeli obat, dan biaya 70% biaya pengobatnya akan ditanggung oleh majikan atau perusahaan. Yang kedua, merupakan tanggung jawab majikan untuk mengatur akomodasi dan transportasi bagi kerja. So di sini itu ini diwajib untuk di perusahaan atau di majikan, dikasih di tempat tinggal atau dikasih di transportasi bagaimana kerja, datang kerja, bagaimana pulang kerja. Jika poin yang lain, majikan harus membayar bekerja memulai bank karena departemen tenaga dapatkan mudah informasikan. Ya, ini juga di poin di bagus ya. Di sini saya bekerja, jika saya dapat gaji itu saya tidak dapat uang di gaji itu langsung ya. Saya dapat dari di bank, aku punya ATM
dan perusahaan aku mereka masuk di account aku dan saya dapat dari ATM ya. Ini juga ada di record, ini juga ada di data untuk di tenaga kerja ya. Kalau nanti ada masalah saya belum dapat digaji 2 bulan atau 3 bulan, dan saya akan pergi ke tenaga kerja dan saya akan beritahu ke mereka ya saya belum dapat gaji ya, coba lihat ini belum dimasuk di account aku, dan mereka panggilan ke bos aku atau di majikan, oke, kenapa kamu belum gaji, dan nanti ada di mencari itu solusi ya. Di sini orang yang di perusahaan atau di majikan harus di setiap bulan harus kasih digaji. Jika ditelat, jika ada di masalah, itu nanti ada hukum untuk di majikan. Ini bagus untuk di karyawan ya. Saya mencoba dibaca ya, jangan disenyum, jangan bercanda, jangan ketawa, oke? Aku tahu ini bahasa Indonesia lucu, tapi saya mencoba perbaiki bahasa Indonesia, oke? Semoga 1 tahun lagi saya akan berbicara seperti kalian, oke? So, poin yang keempat, majikan perusahaan memiliki pekerjaan atau tidak. Majikan wajib membayar gaji pekerja penuh ya. Misalnya saya bekerja di perusahaan, oke? Di perusahaan tidak punya di kontrak, tidak ada di kerja, tapi kami datang, duduk, pergi atau tidur, tidak kerja karena tidak ada di kerja untuk di perusahaan ya. Tapi ini bukan salah kami, ini bukan masalah kami karena jika tidak ada di kerja. Ini di masalah di perusahaan yang didapat kerja atau tidak, tapi perusahaan membayar gaji setiap bulan. Ini diwajib untuk di perusahaan dan majikan. Poin yang kelima saya akan mencoba menjelas. Poin yang kelima itu selain libur nasional juga ada liburan tahunan setiap tahun. Setiap tahun 1 bulan, oke? Dan liburan sama gaji dan tiket. Aku juga punya setiap tahun 1 bulan libur. Bukan aku yang di semua di sini. Dan perusahaan ini juga dibayar gaji aku kalau aku pergi ke kampung, dan juga kasih uang untuk tiket pergi dan pulang yang bagus. Ini juga bagus. Poin yang keenam ini juga bagus untuk di karyawan. Semua yang poin-poin di sini bagus, cuma ini juga bagus. Dan kalau karyawan terluka saat bekerja, memasukkan rumah sakit 1 bulan sampai sembuh total ya. Majikan tidak akan memberhentikan gaji sampai karyawan kembali ke kerja. Baik di tempat kerja harus ada di tenaga medis ya untuk keselamatan dan perawatan para karyawan atau para pekerja. Ini bagus untuk di kami karena menjaga dan sehat jika yang lakukan sesuatu, jika kelihatan ini tidak bagus, ini seperti di rezeki, seperti ini kelihatan saya akan jatuh, orang yang dijatuh di sini ada orang-orang cuma yang dilihat itu, ini dimenjaga, oke? So di sini juga ada tulisan itu safety first. Yang itu paling pertama itu lihat di festival sebelum kerja, ini di first priority. Bulan Ramadan, bulan puasa, di sini durasi kerja dikurangi, oke? Menjadi 6 jam. Di Ramadan itu orang yang di non muslim, Hindu, Kristen, ini mereka juga menunggu di Ramadan karena mereka juga senang, dan karena itu durasi kerja itu memotong dan dikurangi. Ini di poin yang ke-8 ini susah menjelas. Jika saya menjelas ini susah ya.
Tapi saya akan mencoba, oke? Yes, teman-teman. Poin yang kita terakhir, poin yang yang di 9 banyak ada di poin, tapi di poin yang ini juga ada di bagus. Oke, so tapi susah menjelasnya. Ini kosakata ini seperti di susah ngomong ini. Oke, saya akan mencoba ya. Majikan harus menyetor lebih dari 25 juta dalam tenaga kerja ya untuk setiap karyawan. Dalam kasus kerugian bagi perusahaan dalam kasus tidak akuratnya gaji kepada pekerja atau dalam kasus melarikan pemilik perusahaan, uang tersebut akan sesuai dengan semua pekerja oleh Kementerian Tenaga Kerja. Ini susah dinomongnya, saya akan menulis ya, coba dibaca. Terima kasih dan kamu udah nonton YouTube channel video ini sampai terakhir, dan insyaallah saya akan mencoba di video setiap minggu atau 1 minggu saya akan upload 2 video, dan saya akan kasih tahu bagaimana hidup di sini, bagaimana bekerja di sini, bagaimana ada di cuaca di sini. Saya akan mencoba. So terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Menjaga kesehatan, menjaga di negara yang paling menyukai aku, negara Indonesia. Ini negara kalian. So kamu dan kalian menjaga negara kalian ini luar biasa ya, karena di sana banyak suku, banyak budaya, tapi kalian banyak ke pulau juga ya, tapi kalian tinggal bersama, disayang sama yang di lain, paling sayang. Dan ini jangan merusak negara kamu, jangan merusak unity. Aku tidak tahu bagaimana saya bilang ini unity itu di bagus ya. Kalau di kalian bersama negara kalian ini sangat kuat ya. Tidak akan, orang yang di luar tidak akan dihancur. Tapi kalian ini diwajib, dan karena kita orang yang di muslim atau di tidak muslim ini diwajib untuk di kalian, untuk di kami punya negara itu juga kado dari Allah, dari Tuhan. Harus menjaga negara. Oke, harus bersyukur dan senang. Semua orang kita punya negara ya. Jarang orang juga mereka tidak punya negara. Tapi kami harus tahu ini harga itu sangat mahal. Harga negara itu sangat mahal. Bagaimana dapat merdekan ini juga disusah. Banyak orang yang meninggal, banyak orang yang disyahid karena mendapat merdekaan. So saya tidak punya kosakata, saya tidak punya di kalimat. Bagaimana saya menjelas ada di dalam apa yang ada di dalam hatiku, apa yang ada merasakan, apa yang ada di cinta tentang negara kalian. So semoga kalian dan negara kalian semoga baik-baik saja. Jangan berantem di saling kalian ya. Oke, harus tetap bersama, buat yang kuat, dan stay happy. Assalamualaikum.